Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDOWS. Apa itu? R adalah melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D melihat dokumen bukti implementasi. O melakukan observasi. W surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-358 yang membahas kriteria 2.4.1, yaitu penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar Puskesmas sebagai Fasyankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi untuk mengetahui dan memahami serta menerapkan dan membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi Puskesmas versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan laboratorium serta pelayanan kefarmasian, bab 4, program prioritas nasional, bab 5, peningkatan mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Kita lihat di slide, standar akreditasi versi revisi itu berkurang dan tinggal terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan tersebut meliputi 1, indikator mutu, 2, sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi, 3, manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja, 4, Germas, 5, UKM esensial, 6, PPN, 7, PISPK, 8, area prioritas, 9, penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Mulai video 352 kita akan membahas bab 2, yaitu upaya kesehatan masyarakat. Nah, seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM ini terdiri dari 8 standar. Kita lihat gambar 1 bab 2 UKM di video. Ini kita lihat di slide yang menunjukkan adanya 8 standar pada bab 2. Kemudian kita lihat gambar 2 di video yang membahas tentang isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2. Kita akan bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Selanjutnya kita akan membahas standar 2.4 yang pernyataannya adalah pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang. Standar ini meliputi 1 kriteria. Kriteria 2.4.1 yang pernyataannya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Di video 358 ini
kita akan membahas kriteria 2.4.1 yang pernyataannya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.4. Pernyataan dari bab 2 adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Selanjutnya, pernyataan standar 2.4. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan, menganalisis masalah, merencanakan tindak lanjut sampai dengan evaluasi. Selanjutnya kita bahas kriteria 2.4.1. Pernyataan dari kriteria 2.4.1 adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.4.1 ini adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan kegiatan UKM Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Pembinaan penanggung jawab UKM Puskesmas kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM meliputi pemahaman pelaksanaan kegiatan, termasuk pembinaan terhadap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan UKM, mulai dari identifikasi, analisis, sampai dengan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Penanggung jawab UKM, koordinator, dan pelaksana upaya UKM melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap hasil analisis masalah dan hambatan dalam pelaksanaan UKM. Adapun elemen penilaian dari kriteria 2.4.1 ini meliputi penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan kegiatan UKM Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pertemuan-pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Pembinaan penanggung jawab UKM Puskesmas kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM meliputi pemahaman pelaksanaan kegiatan, termasuk pembinaan terhadap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan UKM, mulai dari identifikasi, analisis, sampai dengan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Penanggung jawab UKM, koordinator, dan pelaksana pelayanan UKM melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap hasil analisis masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama, penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati. Di sini surveyor akan melihat pendokumentasiannya dan melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Surveyor akan melihat pendokumentasiannya dan melakukan wawancara. Elemen penilaian yang ketiga, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Di sini akan dilihat bagaimana pendokumentasiannya, kemudian dilakukan wawancara. Elemen penilaian yang keempat, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan pada elemen penilaian 3. Ya. Di sini surveyor akan melihat bagaimana pendokumentasiannya dan melakukan wawancara. Di video 358 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.4.1 meliputi elemen penilaian 1 adalah dokumen jadwal pembinaan, dokumen bukti pembinaan. Kemudian elemen penilaian kedua, data capaian pelayanan, bukti pertemuan evaluasi berupa daftar hadir, notulen, undangan, dan lain-lain. Disebut juga gaun atau uang. Kemudian hasil analisis masalah. Elemen penilaian 3, bukti tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan. Elemen penilaian 4, bukti pertemuan evaluasi tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan beserta daftar hadir berupa kemudian notulen, undangan, dan lain-lain yang disebut gaun atau uang. Kemudian bukti tindak lanjut evaluasi. Itu semua merupakan elemen penilaian dari kriteria 2.4.1. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 358 ini kita telah membahas kriteria 2.4.1. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Dari standar 2.4, pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang, dan bab 2 UKM siap versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 359 yang akan membahas tentang kriteria 2.5.1, yaitu penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Ini dari standar 2.5, pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK dari bab 2 UKM. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.